Jumpa lagi di vlog saya yang baru ini. Mudah-mudahan cerita saya sekarang ini bisa mengingatkan kembali kepada para sahabat saya yang pernah menonton sinetron saya, Brahma Kumbara. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya menjadi tokoh Brahma Kumbara di Saur Sepuh. Jadi pada tahun kurang lebih 95 setelah vakumnya film-film Indonesia, itu terakhir 91 saya main di terakhir itu film layar lebar yang setelah itu vakum, Bidadari Berambut Emas yang bersama dengan Cindy Rothrock, dan ada pemain dari luar, ada 2-3 orang kalau nggak salah. Ada Benny Teraku, terus ada siapa lagi lupa saya. Nah, saya waktu itu mendapatkan tawaran untuk main di Saur Sepuh. Pada saat saya ditawarin main di Saur Sepuh, saya ditawarin sebagai Panglima Bernawa. Begitu saya tanya, Panglima Bernawa, berapa episode? 6 episode. Saya bilang enggak. Loh, kamu mau jadi siapa? Saya mau jadi Brahmanya, Brahma Kumbara. Ada waktu, katanya produsernya. Ada. Alhamdulillah, saya berganti peran menjadi Brahma Kumbara. Mulailah saya syuting. Di situ kebetulan Saur Sepuh dengan syutingnya kebetulan di Solo. Jadi seluruh pakaiannya, mungkin nanti akan saya berikan klip-klipnya, itu pakaian ada Jawa. Mulailah saya syuting dan segala macam. Dan kejadian-kejadian yang di tempat syuting itu benar-benar lucu. Jadi ada salah satu teman saya, Johan Saimima, dia sebagai peran waktu itu Panglima Bernawa, menggantikan peran saya waktu itu. Dia yang menjadi Panglima Bernawa. Lucunya apa? Pada saat naik kuda yang udah terlatih, itu kuda sama sekali tidak mau dikendalikan. Begitu yang naik para pelatihnya, itu kuda langsung seperti orang berbaris, menjadi bahan ketawaan semua pemain, semua kru segala macam bahwa memang tidak gampang mengendalikan kuda. Nah, itu saya alami. Kuda tidak bisa seperti kita naik motor, langsung naik, langsung starter, langsung jalan. Kuda harus mengenal siapa yang menaiki. Jadi waktu itu syuting kurang lebih 78 episode kalau nggak salah. Awalnya itu judulnya Darah Biru, dan kebetulan sinetron itu ditayangkan di TPI. Jadi saya main kurang lebih 78 episode weekly, jadi tiap minggu aja tayang. Kalau nggak salah tayangnya hari Rabu jam 10 atau jam 11 siang. Mulailah saya itu sebagai tokoh Brahma Kumbara. Syuting berlanjut, dan tokoh-tokoh yang ada di sana semuanya diperankan dengan pakaian Jawa. Karena kita syuting di Jawa, dan kita ada kerjasama dengan keraton. Salah satu keluarga keraton, Mbak Mung, saya kalau manggil Mbak Mung. Dan ada satu kejadian pada saat itu, di mana waktu Mbak Mung dengan suaminya menghadap ke Butin Soeharto di Cendana. Dia cerita waktu itu bahwa dia menghadap, disuruh tunggu. Begitu kurang lebih 1 jaman itu keluar Butin, dia bilang, maaf ya, saya lagi nonton Saur Sepuh. Rupanya Butin penggemar daripada Saur Sepuh, alhamdulillah. Jadi dia bilang bahwa Butin hanya nonton tuh yang dia suka. Dia bilang waktu itu Kungfu yang diperankan oleh David Carradine, Osin, sama Saur Sepuh. Dari situlah makanya alhamdulillah sinetron itu benar-benar booming. Sampai nama saya tidak dipanggil lagi, saya cuma dipanggil dengan Brahma. Satu karunia lagi dari Allah. Dan
sampai sekarang pun orang masih mengingat. Tokoh Brahma diperankan selain saya oleh salah satu sahabat saya, Fendi Pradana. Dia memerankan tokoh Brahma cuman di layar, di gedung bioskop, di layar lebar. Jadi dia di layar lebar, saya di sinetron. Dua-duanya sama-sama booming. Kalau yang lain saya kurang begitu tahu karena saya tidak mengenal. Ada mungkin salah satu tokoh lagi, cuman saya kurang begitu mengenal. Yang kalau nggak salah ada juga dibuat sinetron atau apa di Indonesia atau gimana, saya agak lupa. Jadi karena saya kedekatan saya dengan Fendi, jadi saya bisa tahu. Dan selalu misalnya di Instagram saya kemarin saya pasang foto saya, dia bilang duo Brahma Kumbara. Dan memang tokoh Brahma Kumbara ini sangat fenomenal sekali. Dan saya perankan dengan ya secara profesional bahwa dengan naluri saya bahwa tokoh Brahma ini seperti ini. Banyak sekali kejadian, istilahnya salah satunya misalnya pada saat kita rolling show, ketemu dengan para penggemar. Ada waktu itu di daerah Subang atau di daerah mana, gurunya sampai protes. Ada salah satu guru SD atau SMP kalau nggak salah, protes sama saya. Bang Rudi, gara-gara Bang Rudi ini saya tanya kepada murid saya, kerajaan terbesar di Jawa apa? Murid saya bilang Madangkara, padahal Madangkara itu nggak ada. Itu hanya fiktif aja. Kerajaannya Brahma Kumbara. Itu. Jadi saking fenomenal sekali itu sinetron itu. Dan alhamdulillah benar, nama saya juga terangkat benar pada saat saya memerankan sebagai tokoh Brahma Kumbara. Dan tokoh itu memang akan menjadi suatu kenang-kenangan buat mereka yang di tahun 90-an itu, 95 kalau nggak salah deh, 95-96. Tokoh Brahma Kumbara itu dikenal, baik yang di gedung bioskop ataupun yang di televisi. Jadi maksud saya bahwa bagaimana kita memerankan satu tokoh, kita benar-benar menjiwai. Hanya pada saat syuting, di luar itu udah kita kembali lagi seperti biasanya. Itulah sedikit pengalaman saya sebagai tokoh Brahma Kumbara di sinetron Saur Suku yang tayang di TPI waktu antara tahun 95-96. Sekian dulu, dan mudah-mudahan terjawab juga bagaimana saya menokohkan Brahma Kumbara buat para penonton semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.